Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat subscriber kabarnya? Semoga tetap dalam kesehatan, ketenangan, kebahagiaan lahir dan batin. Semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sahabat subscriber yang sedang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, semoga diberikan kekuatan, kelancaran agar puasanya dapat tutup. Artinya tutup itu dari awal sampai akhir gitu ya, full terus puasa, dan diberikan keberkahan, pengampunan dosa, dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, kembali lagi dengan saya Galus Suseno, dan di channel Galus Suseno Official ini sahabat-sahabat mungkin yang sudah lama mengikuti channel ini mungkin tahu isi video di channel ini kebanyakan membagikan audio terapi, audio afirmasi, audio hipnoterapi, ataupun tips dan saran untuk sahabat yang sedang mengalami kecemasan berlebih, mengalami post traumatik, dan gangguan mental lainnya gitu. Nah, mulai hari ini saya akan berusaha untuk konsisten kembali membuat video, memberikan tips dan saran audio yang sahabat-sahabat mungkin sedang butuhkan agar dapat bisa terlepas, bangkit dari gangguan yang saat ini sahabat sedang rasakan, dan itu sangat sekali tidak nyaman gitu. Dan semoga dari video yang saya bagikan mendapatkan kebaikan dari sahabat-sahabat semua, dan sahabat juga mendapatkan manfaat setelah menonton video ini, dan berkenan untuk menekan tombol subscribe-nya, menekan tombol like-nya, dan membagikan video ini ke teman-teman, sanak saudara yang sahabat-sahabat miliki gitu. Jadi ketika kita membagikan satu kebaikan terhadap orang lain, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan gitu. Jadi matematika Allah bukan 1 tambah 1 2, tapi 1 tambah 1 10 gitu. Jadi luar biasa sekali matematika Allah. Oleh karena itu, untuk sahabat subscriber semua yang sedang mengalami gangguan kecemasan berlebih, tetap semangat, tetap bergairah untuk menjalani hidup sahabat-sahabat dengan penuh sukacita, dan sadari kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah akan selalu hadir untuk umat yang senantiasa meminta, senantiasa bersujud, memohon perlindungan, memohon kebaikan gitu. Baik, langsung saja kita menuju ke inti video ini. Kali ini saya akan membagikan tips kembali untuk sahabat-sahabat yang ingin sembuh atau keluar dari gangguan psikosomatis gitu ya. Seperti yang sudah sahabat-sahabat ketahui, psikosomatis adalah gangguan mental atau gangguan pikiran, gangguan psikis gitu ya, yang sangat tidak nyaman sekali, yang berdampak negatif atau tidak nyaman ke tubuh kita sendiri. Jadi pikiran terganggu akibat stres, itu simpelnya. Akhirnya badan merespon dengan menunjukkan respon-respon yang membuat kita menjadi terganggu. Misal asam lambung naik gitu, kadang-kadang telinga berdenging, jantung berdebar-debar gitu, sesak, panas di dada, tenggorokan menggajal, dan sebagainya gitu. Nah, kali ini ada beberapa hal yang patut sahabat ketahui ketika sahabat ingin benar-benar lepas dari gangguan mental apapun yang saat ini sahabat sedang alami, terutama psikosomatis dan kecemasan berlebih gitu ya. Stres-stres ringan yang saat ini sedang sahabat alami. Semoga bisa bermanfaat video ini. Nah, untuk sahabat yang sedang mengalami psikosomatis dan kecemasan berlebih itu, ada beberapa hal yang harus sahabat ketahui ketika sahabat ingin benar-benar keluar, ingin benar-benar sembuh dari gangguan yang sahabat sedang alami saat ini, yaitu sahabat harus mau untuk menerima dan berdamai dengan apapun yang saat ini sahabat sedang alami gitu, termasuk proses kesembuhan yang saat ini sahabat sedang jalani. Entah itu melalui hipnoterapi, entah itu melalui psikolog atau psikiater dengan terapi obat ataupun terapi yang lainnya.
gitu. Sahabat harus bisa menerima dan berdamai dengan situasi yang saat ini sahabat sedang alami. Mau tidak mau bagaimana lagi, memang seharusnya sudah seperti itu. Itu. Sekarang sahabat, jika sahabat saat ini terus saja mengeluh, menyalahkan, marah dengan diri sendiri, marah dengan situasi, hal itu akan menambah ketidaknyamanan di pikiran sahabat, di mental sahabat. Hal tersebut akan membuat sahabat semakin terpuruk, semakin jatuh dalam kecemasan, jatuh dalam lingkaran setan kalau kata orang-orang yang sedang mengalami psikosomatis. Jadi yang muter-muter di situ aja. Kalau nggak pikirannya cemas, ya asam lambung naik, pikiran cemas gitu. Nah, kalau kata sahabat-sahabat itu lingkaran setan gitu. Nah, sahabat tentu saja tidak mau terus terjebak di lingkaran itu. Ingin keluar, ingin bangkit, mulai kembali, melanjutkan hidup, cita-cita sahabat yang selama ini mungkin tertunda gitu ya, karena sedang mengalami gangguan ini. Nah, yang pertama itu tadi, sahabat harus bisa berdamai. Berdamai seperti apa sih Mas yang harus saya lakukan lagi gitu. Saya rasa saya udah berdamai, saya rasa saya udah mencoba ikhlas, tapi ya itulah sulit gitu. Nah, jadi konsep berdamai itu menerima apapun yang saat ini sahabat sedang jalani, sahabat sedang lakukan prosesnya dalam usaha untuk mencapai kesembuhan gitu, yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Terapi apapun sahabat harus terima gitu, entah itu terapi obat, hipnoterapi, atau konseling dan lain-lain gitu. Sahabat harus menerima itu dulu. Setelah itu sahabat harus menerima sensasi apapun yang tiba-tiba saja muncul, karena selama proses kesembuhan tidak ada yang instan, akan dibutuhkan waktu. Waktunya tidak ada orang yang bisa menjamin 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, atau 1 bulan lagi. Tidak ada yang bisa menjamin besok kamu sembuh, setelah terapi kamu sembuh. Tidak ada yang bisa menjamin gitu, karena yang tahu hanya Allah atau Tuhan kita, yang kita percaya ya akan memberikan kesembuhan gitu. Kalau tidak percaya, ya Tuhan pun mungkin akan ragu memberikan kesembuhan gitu. Oleh karena itu percaya kepada Tuhan. Nah, poin kedua yang akan saya bahas, keyakinan diri atau kepercayaan diri bahwa kita dapat sembuh, bahwa kita diberkahi dengan kesehatan, diberkahi dengan kebahagiaan, diberkahi dengan kesuksesan, keberuntungan, keselamatan, kebaikan, kepositifan yang Tuhan telah titipkan kepada kita sebagai bekal kita untuk menjalani hidup dengan nyaman, dengan aman, dengan sukses gitu. Entah itu dalam sosial, entah itu dalam keagamaan, entah itu dalam karir gitu ya. Kita sudah diberikan banyak bekal gitu. Nah, yang perlu kita lakukan, tanamkan keyakinan, kepercayaan diri kita bahwa kita mampu untuk sehat kembali, bahwa kita mampu untuk sembuh kembali, bahwa kita bisa loh untuk keluar dari lingkaran setan ini gitu, dengan usaha kita, kesabaran kita, keikhlasan kita. Berdamai itu tadi, kita sudah berdamai, tentu saja kita sudah ikhlas. Setelah itu kita mencoba mempercayai diri kita. Kita punya kemampuan, kita punya kemampuan untuk sehat lagi, untuk bangkit lagi, karena Allah sudah memberikan kebaikan itu, keberkahan itu untuk setiap manusia gitu. Nah, kebanyakan orang tidak sadar, hanya menjaga kesehatan fisiknya saja, luarnya saja, tubuhnya saja yang terus mereka jaga. Akhirnya kadang-kadang lupa dengan batinnya, lupa dengan mentalnya, lupa dengan bawah sadarnya, pikirannya gitu, yang harus dijaga juga. Karena 2 hal yang paling menentukan manusia dapat survive di dunia ini, yaitu kesehatan tubuh dan kesehatan mental. Jadi ketika tubuh terganggu, mental pun kadang-kadang menjadi down. Ketika mental terganggu, tubuh pun kadang-kadang menjadi down juga gitu. Oleh karena itu, seimbanglah
adillah terhadap diri kita sendiri. Berusaha kita bersikap adil terhadap diri kita sendiri. Gitu. Mau bagaimana lagi ya, inilah diri kita. Itu dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya, dengan hal apapun yang hadir di dalam hidup kita, Allah sudah memberikan bekal kemampuan survival untuk kita. Gitu. Bukan berbentuk benda tajam, bukan berbentuk senjata, pistol ataupun lain-lain, tapi berbentuk kekuatan batin, kekuatan bawah sadar, kekuatan fisik, kekuatan mental yang luar biasa, jauh dibandingkan makhluk lainnya. Hal itu yang membuat kita bisa survive di dunia ini, bisa nyaman, bisa menjadi apa yang kita inginkan. Karena menurut para ahli, sejatinya manusia itu dapat meng-create dirinya sendiri. Gitu. Kalau sahabat-sahabat pernah dengar, ada beberapa takdir yang sudah dituliskan oleh Tuhan yang pasti tidak bisa dirubah oleh manusia itu sendiri, yaitu kehidupan dan kematian. Gitu. Kita tidak bisa merubah itu. Setiap manusia ya diberikan hak hidup, kelahiran di dunia, diberikan hak kematian juga. Itu hal yang sudah pasti. Gitu. Nah, ada takdir yang dapat kita rubah atau kita meng-create, membuat takdir itu sendiri seperti sesuai apa yang kita inginkan. Gitu. Misalkan dari sisi rezeki, jodoh, gitu, ataupun dari sisi kebahagiaan. Kamu mau bahagia ya kamu buat sendiri, tidak perlu kamu cari, tapi kamu buat sendiri. Gitu. Kamu ingin sukses, kamu ingin banyak rezekinya, ya kamu create diri kamu sebagai magnet penarik rezeki itu, agar rezeki itu datang padamu. Entah itu rezeki sehat, rezeki material seperti uang ataupun logam mulia ataupun berbentuk benda-benda yang berharga. Gitu. Memantaskan diri kita gitu untuk mendapatkan titipan rezeki yang berlimpah. Gitu. Jadi kita bisa merubah takdir itu. Ada yang tidak bisa kita rubah, ada yang bisa kita rubah. Gitu. Oleh karena itu, kalau sahabat-sahabat ingin sembuh, ada beberapa hal yang seharusnya sahabat sudah ketahui dan sudah pahami. Yang pertama, keikhlasan ya, atau berdamai. Berdamai dengan hal apapun gitu yang hadir di dalam hidup sahabat, termasuk proses kesembuhannya, termasuk sensasi-sensasinya yang hadir, yang sahabat alami, sahabat rasakan kadang-kadang siang dan malam gitu ya. Kadang-kadang seminggu bisa 3 kali gitu muncul sensasi panik attack-nya dan lain-lainnya gitu ya. Dan yang kedua ya mencoba untuk mempercayai diri kita. Mempercayai diri kita sendiri bahwa kita mampu untuk bangkit, mampu untuk sehat kembali, mampu untuk menjadi normal kembali atas izin Allah tentu saja. Tentu saja kita harus percaya juga kepada Allah. Ketika kita tidak percaya, mungkin Allah juga akan ragu dengan kita. Gitu. Tuhan juga akan ragu. Ketika kita berdoa, mungkin Tuhan akan ragu karena kita juga ragu untuk berdoa. Gitu. Makanya jangan ragu-ragu dalam berdoa. Yakinlah. Gitu. Insya Allah Allah akan memberikan kesehatan itu. Insya Allah akan memberikan apa yang kamu doakan, kamu ucapkan dalam doamu. Gitu, insya Allah. Dan semoga dua hal tadi sahabat bisa pahami, sahabat bisa mengerti. Untuk video berikutnya mungkin sahabat bisa sarankan akan membahas apa lagi. Semoga video ini juga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, dapat sehat lagi, dapat sembuh lagi. Pokoknya dua hal itu sahabat harus punya. Ketika sahabat ingin sembuh, dua hal itu, berdamai dan mempercayai diri sendiri bahwa kamu bisa sehat, kamu bisa sembuh. Itu yang dua hal yang kamu harus ketahui, yang penting sekali. Selain usaha kamu untuk terapi, usaha kamu untuk melakukan pengobatan, tapi dua hal ini yang paling penting.
damai, menerima, ikhlas, dan pasrah tentu ya. Satu paket itu sudah dalam berdamai. Yang kedua, percaya akan diri sendiri, mencoba mempercayai diri sendiri. Untuk penjelasan lebih panjangnya, penjabarannya, bagaimana cara berdamai, bagaimana cara membentuk rasa percaya diri dalam diri kita, dalam bawah sadar kita, nanti akan kita sambung lagi di video berikutnya. Jadi untuk durasinya takut terlalu panjang. Untuk saat ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ingat untuk menekan tombol subscribe-nya, like, share, dan komen. Dan semoga sahabat diberikan kebaikan, kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin.